Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pada hari Minggu pagi ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, karena kami mengerti ketika Tuhan berbicara dan kami mengerti apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kami dan kami melakukannya, maka hidup kami akan baik-baik saja. Roh Kudus urapi setiap daripada kami, supaya firman Tuhan boleh berkuasa menjadi benih yang ditabur dalam kehidupan setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita hari ini akan berbicara mengenai sebuah topik yang sangat menarik. Tuhan menaruh satu bahan yang kita harus renungkan dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mengenai pikiran kita. Kenapa pikiran? Ya, pikiran ini sesuatu yang ya semua orang pasti punya pikiran ya. Kenapa begitu penting pikiran? Karena pikiran itu yang biasanya menjadi penentu arah dari tindakan kita sehari-hari. Jadi pikiran kita bagaimana, kita akan melakukan kehidupan yang seperti apa. Ya, secara simpel misalnya kita pikirannya positif ya, tindakan kita akan positif. Kalau kita pikirannya ya katakanlah simpel sumpak gitu ya, otomatis dalam pembicaraan, dalam kelakuan kita tentunya akan menunjukkan bahwa kita ini sumpak, sehingga mungkin jawabnya tidak enak, melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik. Nah, tentunya ini penting untuk saudara dan saya mengerti ya. Mungkin banyak dari kita akan mengatakan bahwa pikiran ini, Pak, bukankah pikiran tuh lawannya daripada pikiran itu logika ya, lawannya daripada iman. Jadi iman kan biasanya bertentangan dengan logika. Nah, ini sesuatu yang harus kita klarifikasi ya. Jadi sebetulnya pikiran bukan bertentangan dengan logika. Bahkan kalau kita ngomong, Albert Einstein itu mengatakan seperti ini, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Jadi pikiran, ilmu pengetahuan tanpa agama itu pincang. Seperti orang pincang. Saudara tahu orang pincang? Ya, enggak lurus jalannya. Jadi orang pandai kalau tidak beragama itu tidak seperti orang yang tidak bermoral, tapi pandai. Nah, itu pincang. Terus kedua, agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Jadi kalau kita hanya beragama, terus kita tidak pakai logika, tidak pakai pikiran, itu kayak orang membabi buta gitu ya. Jadi kayak orang yang fanatik tapi tidak pakai logika. Itu juga tidak boleh. Itu katanya Albert Einstein. Jadi pikiran itu membantu kita agar kita tidak tersesat dalam khayalan, sementara iman membantu kita agar kita tidak terjebak dalam kekosongan makna. Ya, saya ulang ya. Pikiran membantu kita agar kita tidak tersesat dalam khayalan. Jadi logika itu membatasi kita supaya kita tidak berkhayal terus, tidak berfantasi terus. Ya, tapi kita down to earth, hidup dalam realita. Sedangkan iman ya, kepercayaan membantu kita supaya kita tidak terjebak dalam kekosongan makna. Jadi banyak dari kita itu melakukan banyak hal, tapi tidak punya maksud. Istilahnya tidak bermakna. Apa yang kita lakukan hanya berdasarkan pengetahuan atau pikiran. Tidak ada artinya, tidak berdampak untuk manusia, tidak bermanfaat. Nah ini, jadi kedua-duanya adalah dua sayap ya. Sayap kan kalau satu pincang, dua sayap yang memungkinkan jiwa manusia terbang menuju kepada kebenaran. Jadi orang yang bermoral itu harus juga memakai pikiran. Orang yang berpikiran tinggi, berintelektual, itu juga harus punya moral atau integritas yang baik. Ya, ini sesuatu yang harus kita maklumi. Jadi pikiran ini penting, saudaraku. Karena apa? Karena kita ingat ya, kita retest kembali. Jadi pikiran ada tiga hal yang kita harus perhatikan. Satu, pikiran itu medan pertempuran rohani. Kenapa? Karena si jahat iblis itu berusaha memakai pikiran kita supaya kita terjebak di dalam dosa, di dalam keterbatasan manusia. Contoh, waktu pertama Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa itu kan diciptakan segambar serupa. Mereka menjadi wakil Tuhan. Istilahnya, ya wis, pokoknya Tuhan percaya sama mereka, mereka diciptakan segambar serupa dan diberi wilayah Taman Eden. Tuhan mengatakan, semua kamu boleh makan buahnya, kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Karena kalau pengetahuan baik dan buruk itu masuk ke dalam pikiran manusia, itu akan mereka dikatakan akan mati. Matinya itu dikatakan putus hubungan dengan Tuhan. Ya, simpelnya begitu. Nah, bagaimana caranya iblis itu membuat manusia ini bertindak melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan? Yaitu dengan membuat manusia itu berpikir.
si ular ini, si jahat ini membujuk wanita. Sebetulnya kamu kalau misalnya makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Nah ini manusia itu akhirnya berpikir, Hawa itu berpikir, iya menjadi seperti Tuhan. Jadi yang diserang itu pikirannya dulu. Ya, pikirannya diserang, dia berpikir, kalau aku jadi Tuhan kan luar biasa. Akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena pikirannya. Nah si jahat ini berusaha memakai pikiran manusia. Ya, si jahat iblis ini bukan sekonyong-konyong datang terus ingin menjatuhkan manusia, wis tak jatuhkan terus dikeplak kepalanya terus dijungkrak, enggak bisa, saudara. Tapi mereka masuknya melalui medan pikiran kita, ya melalui banyak hal. Ya, kita tahu hari-hari ini medsos ya, sosial media itu membuat kita ini melihat, ya pikiran kita itu mana? Dari mata dulu loh, mata kita melihat, terus masuk ke dalam hati kita, terus pikiran kita langsung dipenuhi oleh apa yang kita lihat. Nah ini, kalau yang kita lihat negatif-negatif, ini adalah cara si jahat membuat kita nih menjadi memikirkannya negatif. Ya, kebohongan, hoax ya, intimidasi ya. Contoh, kita semua tahu hari-hari ini ada perang. Terus banyak perkataan-perkataan yang sifatnya membuat intimidasi. Nanti kalau perang dunia ketiga semua akan nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo cepet siap-siap. Orang diteror ya. Siap-siap di rumah, makanan kalau terjadi perang terus nanti ada nuklir, kita nggak bisa keluar, kita tetap punya makanan. Nah hal seperti ini membuat nanti ekonominya menjadi sangat sulit, semua nggak bisa makan, minyak menjadi naik, nggak karu-karu. Ini semua intimidasi. Ini masuknya melalui apa? Pikiran kita. Ketika pikiran kita mengalami ketakutan, mengalami intimidasi, itu adalah cara dari si iblis untuk membuat saudara dan saya ini jatuh. Jatuh, bahkan membuat saudara dan saya ini imannya menjadi berkurang. Ya, makanya pikiran ini penting, saudara. Katakan pikiran itu menjadi salah satu musuh kita yang terkuat. Jadi kita harus bisa mengendalikan pikiran kita, ya. Belum nanti setelah kita mengalami stres yang berlarut-larut ya, takut. Orang kalau takut tuh hormon kortisolnya tuh naik, saudara. Hormon kortisol naik itu banyak hal bisa terjadi. Kesehatan terganggu, tidak bisa tidur. Ya kalau misalnya perempuan tuh, misalnya perutnya buncit-buncit itu kenapa? Karena hormon stresnya tinggi. Nah stres dari mana? Dari pikiran. Kalau pikiran diganggu oleh banyaknya hoax, banyaknya berita palsu, ketakutan, teror yang dikatakan bahwa si jahat ini ingin taruh dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi stres ya. Bahkan contoh di Alkitab yang jelas sekali waktu Yakub kehilangan Yusuf. Ya saudara tahu Yusuf adalah anak yang paling disayangi sama Yakub, diberikan jubah yang maha indah. Tapi satu hari dia dijual sama kakaknya. Terus kakaknya mbak jubahnya seakan-akan dilumuri darahnya domba, ngomong kalau Yusuf ini mati terkam binatang buas. Wah, bapaknya stres gak karu-karuan. Akhirnya apa? Saudara lihat, Yakub ketika kehilangan Yusuf sampai dia ketemu lagi di Mesir, ketika dipanggil oleh Yusuf, dijemput seluruh keluarga besar 72 orang. Maka dia tuh secara kehidupannya itu mandul rohani. Dia tidak pernah istilahnya berkiprah, mendoakan orang atau dikatakan punya hubungan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dia tuh menjadi mandul rohani. Banyak dari kita, mungkin kita yang rindu ingin melakukan pelayanan. Mungkin kita yang sudah melakukan pelayanan. Tapi kita ini mandul rohani, ya tidak berbuah. Kehidupan pelayanan kita, kerohanian kita ini tidak berbuah. Berbuah itu apa? Buah itu kan dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi hidup kita ini tidak jadi berkat gitu loh. Pelayanan kita tidak jadi berkat, itu namanya mandul rohani. Kenapa? Karena pikiran kita terganggu, emosional mental kita terganggu. Kita stres, kita patah hati, kita kepahitan. Kita tidak bisa ngampuni orang. Mungkin ada beberapa yang punya hubungan jelek dengan orang tuanya, ya, tidak ada rekonsiliasi atas saudaranya, atau mungkin suami istri yang bercerai sakit hati dan tidak bisa ngampuni. Itu bisa membuat hidup kita ini sepertinya tidak berfungsi, secara kerohanian kita tuh mandul. Karena itu adalah cara si iblis menggunakan pikiran kita menjadi medan pertempuran. Sehingga pikiran ini kalau tidak kita kelola dengan baik itu menjadi musuh kita yang paling besar. Yang sering kali kita tidak sadar. Karena apa? Karena kita tiap hari bersama-sama dengan pikiran kita. Nah, ada 4 cara bagaimana kita bisa menang atas pikiran kita. Yang pertama, di 2 Korintus 10 ayat 5 ya. Di perikopnya nanti kita baca.
Itu coba kita 2 Korintus 10 mulai ayat 3. Ya, mulai ayat 3 itu fokusnya nanti di ayat 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Jadi intinya apa? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi semua pikiran yang ada dalam diri kita maupun orang lain itu ditawan dengan pengenalan akan Allah. Yaitu apa? Berita Injil. Berita Injil itu mengatakan kabar baik itu mengandung kuasa. Kuasa yang bisa membebaskan saudara dan saya dari kuasa-kuasa gelap yang mau menaruh hal-hal jelek dalam pikiran kita. Dikatakan di ayat 4, senjata kami bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi Injil itu mengandung kuasa. Kabar baik itu mengandung kuasa. Dan itu yang harus kita pakai. Karena apa? Setiap daripada kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan apa? Kita itu manusia ilahi memiliki kodrat ilahi. Dan dengan kodrat ilahi yang kita dapatkan dari berita Injil. Itu kita menawan pikiran yang tidak benar. Misalnya contoh, kita terkadang kita melihat sesuatu yang tidak semestinya kita lihat. Hari-hari ini kadang-kadang di media ini kita buka sosial media, tahu-tahu ada gambarnya apa wanita telanjang atau hal-hal yang mungkin kita tidak perlunya lihat. Kita tawan di dalam nama Yesus, kita ikat, kita patahkan kuasanya, terus kita tinggalkan, kita pindah lama, kita tidak lihat itu. Nah itu kita memiliki kuasa itu untuk supaya kita bisa melawan hal-hal yang seperti itu. Sebab kalau kita tidak melakukan itu adalah kuasa daripada si jahat untuk masuk ke dalam pikiran kita, untuk menggunakan pikiran kita sebagai medan pertempuran, di mana mereka bisa masuk dengan sangat gampang dan membuat kita akhirnya apa? Berpikir hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang jelek seperti yang kita lihat, hoax, yang membuat ketakutan. Oh nanti kalau lampu mati semua gimana, kalau tidak ada internet apa yang harus kita lakukan, kita tidak bisa ke bank, kita tidak bisa ambil duit. Kadang-kadang kalau kita pikir sepintas, iya ya, kalau misalnya tidak ada internet, kita kan tidak bisa ngambil duit. Kalau tidak ada listrik, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Loh, saudara, kalau listriknya PLN mati, apakah tidak ada genset, saudara? Apakah gedung-gedung itu tidak punya genset? Apakah mesin ATM itu tidak bisa ditancapkan di genset? Terus kalau listrik tidak ada, apakah tidak ada batu bara yang bisa memproduksi listrik? Apakah tidak ada tenaga surya yang bisa memproduksi listrik? Jadi hal seperti itu kadang-kadang kalau kita pikirkan sepintas itu caranya si jahat untuk mengacaukan pikiran kita. Nah, kita harus menawan itu semua. Dalam nama Yesus kita patahkan kuasanya. Karena apa? Karena saudara dan saya membawa otoritas daripada Allah. Jadi kita harus ingat, kita patahkan setiap siasat orang dan rubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi dengan mengenal Allah, ya, dengan kuasa Injil itu, kita tuh dibukakan untuk melihat kuasa si jahat. Kita dibukakan untuk melihat kebenaran. Dan kita dibukakan untuk memakai kuasa yang Tuhan berikan untuk mematahkan siasat daripada si jahat dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu penting sekali, saudara. Itu yang pertama. Memang kelihatannya, lupa kok gitu. Loh, memang harus begitu. Karena kita adalah manusia ilahi yang punya kodrat ilahi yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus kami tolak semua pikiran jahat, semua kemarahan, semua hal-hal yang negatif keluar dari dalam tubuh kita. Kita usir, kita tangking istilahnya. Dan itu perlu kita lakukan, saudara. Untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini bukan sekedar manusia daging, tapi kita adalah manusia ilahi. Kedua, kita memberi makan pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Karena kalau kita lihat di Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau kita makan firman Tuhan,
Firman Tuhan itu menjadi seperti pedang yang bisa masuk sampai membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Satu. Kedua, kita perlu di Roma 12 ayat 2. Kita perlu untuk membaharui akal budi kita, saudara. Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukan cuma baik, bahkan berkenan dan juga sempurna. Dan firman Allah itu akan mengubah pembaharuan budi kita. Firman Allah itu seperti makanan yang kita perlukan. Untuk supaya melalui firman Allah itu, maka kita akan bertumbuh. Bahkan iman kita pun bertumbuh dengan pendengaran akan firman Kristus. Dikatakan firman Kristus ketika kita mendengar firman yang menceritakan mengenai Kristus. Misalnya contoh di imamat, berbicara mengenai keimaman Tuhan Yesus ya. Bagaimana ABCD caranya sedemikian rupa sehingga kita bisa mengerti bahwa Kristus itu seperti itu. Dan ketika kita mengerti itu dan kita melihat kehadiran Kristus setiap ayat yang kita baca, maka firman ayat itu menumbuhkan iman kita kepada Kristus. Dan itu membuat kita tuh mempunyai pikiran atau akal budi yang seperti yang Tuhan mau. Supaya dengan itu kita bisa tahu mana kehendak Tuhan yang baik, mana kehendak Tuhan yang berkenan, dan bahkan mana kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, penting sekali saudara dan saya untuk makan firman Tuhan. Ya, secara harafiah bukan makan dimakan kertasnya, enggak, tapi kita merenungkan di dalam pikiran kita. Yang kita kasih makan tuh jiwa kita, pikiran kita, supaya pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi kita tuh bukan sekedar hanya membaca, tapi kita merenungkan. Bahkan lebih daripada itu kita akan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, diperbarui setiap hari. Makin hari makin seperti Kristus. Ya, dikatakan di Yohanes 3:30, Yesus akan semakin besar, kita akan semakin kecil. Dan itu dikonfirmasi dengan poin ketiga, yaitu apa? Mengenakan pikiran Kristus. Ya, kita lihat di Filipi 4 ayat 8 dikatakan bahwa kita ketika kita mengenakan pikiran Kristus, kita itu sebaiknya adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ya, Filipi 4 ayat 8. Kita harus memikirkan hal-hal seperti itu dan kita tahu pikirannya Kristus seperti apa. Coba kita lihat bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk supaya apa? Supaya menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu apa? Hukum utamanya adalah pertama mengenai kasih kepada Allah dan manusia, vertikal, dan kasih kepada sesama, compassion, ya, horizontal. Jadi Tuhan menggenapi itu semua. Jadi kalau kita mengenakan pikiran Kristus, kita juga akan mempunyai kasih terhadap Allah, ya, punya hubungan kepada Allah secara vertikal, dan punya compassion atau belas kasihan kepada sesama. Jadi hidup kita itu dipenuhi dengan kasih kepada sesama. Otomatis kita akan selalu memikirkan hal-hal yang positif, ya, seperti dikatakan di Filipi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Sehingga apa? Sehingga kita dikatakan mengenakan pikiran Kristus. Kita melakukan apapun, kita selalu berusaha supaya kita punya compassion, punya belas kasihan terhadap sesama kita. Karena tanpa belas kasihan, hanya sekedar kita punya pengetahuan, pikiran, tanpa kita punya belas kasihan, maka seperti Albert Einstein katakan bahwa kita akan menjadi pincang. Kita mungkin pandai, tapi kepandaian kita tidak ada gunanya. Karena apa? Kita tidak menggunakan kepandaian kita untuk jadi berkat kepada sesama. Ya, kita tidak istilahnya hanya pandai tapi tidak bermoral. Ya, sebaiknya kalau kita beragama saja, ya bermoral saja, tapi kita tidak memakai pikiran, kita akan menjadi orang yang fanatik. Ya, dikatakan fanatik apa? Kita tidak pakai rasio, kita berhayal, ya, tidak hidup di bumi. Padahal kita hidup di bumi harus pakai logika. Ya, jadi pertama tadi katakan apa? Kita menawan segala pikiran, kita menggunakan kodrat ilahi kita untuk menengking, menawan segala
pikiran yang bertentangan dengan Kristus dan membawanya kepada pengenalan akan Kristus. Kedua, kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memperbarui akal budi kita. Kita mengisi dengan firman Tuhan setiap hari, soal. Bahkan bukan setiap hari saja. Mungkin setiap saat saudara buka renungan, saudara buka sosial media, saudara bisa menemukan renungan. Saudara baca. Bahkan saudara punya waktu teduh, saudara punya disiplin rohani untuk makan ya. Makan itu sesuatu yang simpel ya, tapi harus kita lakukan secara terus-menerus. Tidak bisa, hari ini saya lupa makan, saya tidak mikir, tidak bisa. Saudara harus punya satu kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Sehingga saudara akan melakukan itu dengan satu rutinitas ya. Ketiga, saudara mengenakan pikiran Kristus. Bagaimana? Pikiran Kristus itu pikiran yang mengutamakan belas kasihan kepada sesama ya. Pertama, kita mengasihi Allah kita dengan segenap kekuatan kita. Kedua, kita menggunakan kasih itu untuk kita belajar mengasihi sama kita. Jadi meskipun kita punya pikiran yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, kita tetap harus memakainya untuk belajar mengasihi sesama kita. Keempat, tidak kalah penting, tapi mungkin juga yang paling penting adalah menjaga hati dan pikiran kita. Di Amsal 4 ayat 23 ya, firman Tuhan jelas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu apa? Hati itu adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, termasuk pikiran itu bagian daripada hati. Jadi kalau tidak kita jaga dengan baik, kalau kita tidak mau jaga terus kita semua kita ambil ya. Contoh gini, kalau kita sebagai orang dewasa kita mungkin bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Mungkin tayangan yang tidak baik kita tidak mau lihat, kita tinggalkan. Mungkin kita tahu beberapa berita-berita ya, portal berita yang memang beritanya hoax terus ya, itu kita tidak mau lihat. Kita mungkin unfollow, kita mungkin dikeluarkan dari halaman kita, dari favorit list. Tapi kalau kita ini anak kecil misalnya, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi oleh karena itu sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita wajib ataupun sebagai aparat pemerintahan, kalau di Indonesia jelas sekali, pemerintahan Indonesia ini memblokir semua konten-konten yang sifatnya hoax, bahkan mungkin pornografi, bahkan mungkin dark web dan lain sebagainya itu diblokir sama Kementerian Informasi ya, digital itu diblokir. Nah, itu memang tugas daripada mereka. Demikian pula kita sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan, kita juga bertugas untuk mengeblok, menjaga hati kita. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, itu si jahat itu masuk melalui apa? Mata kita lihat terus masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita punya banyak hal di dalam pikiran kita yang membuat kita ini menjadi berperang melawan diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui kehidupan yang kita jalani ini, saudara. Ya, contoh bukan cuma mungkin melalui sosial media, melalui pergaulan kita. Kalau pergaulan kita itu tidak baik, nanti tentunya kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat. Kita akan menjadi seperti apa yang kita percaya. Contoh misalnya, kalau saya cerita mengenai dongeng ya, bukan dongeng lah, cerita real. Kan manusia ini kan diciptakan segambar serupa sama Tuhan. Jadi punya intelligence, punya banyak hal yang di luar binatang ya. Nah, cerita seorang anak yang dibesarkan oleh serigala. Dia bertingkah laku seperti serigala, tapi ketika dia dipindah, dia ketemu dengan manusia, dia diajari ngomong, dia bisa kembali ngomong. Kalau cerita dongengnya itu mengenai Tarsan waktu bayi dibesarkan oleh monyet, dia bertingkah laku seperti monyet. Tapi ketika dia dibawa oleh manusia pada usia dewasanya, terus dibesarkan di lingkungan manusia, dia bisa berbahasa Inggris, dia bisa bertingkah laku seperti manusia. Bahkan Musa, ketika Musa ketemu sama Tuhan, dia menjadi seperti Tuhan, ketularan sinar kemuliaan Tuhan. Ya, menjadi seperti itu penting sekali, saudara. Kalau kita tidak menjaga hati kita tidak menjaga pergaulan kita akan menjadi masalah dalam kehidupan ini. Kita misalnya dalam satu grup, kita lihat grup kita itu tidak benar, sudah keluar saja. Mungkin bahasanya tidak benar, mungkin cara berpikirnya tidak benar. Jangan saudara biarkan itu masuk dalam pikiran saudara. Kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena apa? Karena di Amsal 23 ayat 7 dikatakan apa yang ada di pikiranmu terjadi seperti yang kau pikirkan. Nah, ini bahaya, saudaraku. Kalau kita tidak mau jaga dengan hati-hati, nanti menjadi satu hal yang paling membahayakan. Ya, 23 ayat 7 dikatakan
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Dia berpikir seperti ini, ya jadinya seperti ini. Jadi kalau kita ngangan-ngangan seperti apa yang kita pikirkan, itu menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Itu bahaya, saudara. Kalau kita tidak menjaga pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang seperti Tuhan mau. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita bukan orang dari dunia. Saudara mesti ingat, kita masih hidup di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Oleh karena itu kesimpulannya adalah kemenangan pertama dalam kehidupan saudara dan saya adalah ketika kita bisa menang atas pikiran kita. Kita belajar untuk mengendalikan, mengontrol pikiran kita dengan apa? Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Yesus. Jadi biarkan Kristus yang mengontrol dan menguasai pikiran kita. Pertama, kita ubah pembaruan budi kita dengan firman Tuhan. Kalau ada yang jelek-jelek masuk dalam nama Yesus, kita tengking dengan kebenaran Injil, dengan iman kita, dengan kodrat kita sebagai manusia ilahi. Kita patahkan semua kubu-kubu pertahanan benteng yang menentang pengenalan akan Kristus. Dalam nama Yesus. Terus kita isi pikiran kita dengan pembaruan budi kita dengan firman Tuhan. Setiap hari, pikirkan hal-hal yang positif. Kenakan pikiran Kristus, berusaha hidup untuk jadi berkat. Dan selalu memikirkan hal-hal yang di atas. Ya, di Kolose 3:2 kita harus mulai memikirkan hal yang di atas. Bukan hanya hidup di dunia. Seperti sekarang ini, saudara semua tahu. Semua orang berbicara, ini bakalnya perang dunia ketiga. Ini bakalnya nanti masuk ke dalam masa penderitaan. Nanti gempa bumi, perang nuklir, orang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Loh, saudaraku, semua tanda-tanda hari Tuhan itu sudah ditulis di kitab suci. Saudara kalau mau baca di Matius 24, saudara baca di pasal itu dijelaskan banyak sekali. Ya. Tapi misalnya itu semua terjadi, saudara tidak perlu takut. Karena apa? Itu menggenapi firman Tuhan. Kalau kita memikirkan hal yang di atas, kita akan berpendapat seperti hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa? Ketika Yesus datang kedua kalinya, saudara dan saya yang ditemukan beriman oleh Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, jaga pikiran kita. Ya, jangan biarkan pikiran kita yang hidup bersama-sama dengan kita ini menjadi musuh kita yang paling besar dan kita tidak sadar dan tidak bisa menguasai dan mengontrol, mengendalikan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap daripada kita untuk selalu menjaga pikiran kita, mengendalikan dan menyerahkan pikiran kita di dalam penguasaan Kristus. Supaya melalui firman Tuhan yang kami boleh makan, setiap hari kami boleh renungkan, melalui kodrat ilahi yang Kau berikan kepada kami semua, kami bisa membentengi dari hal-hal yang tidak berkenan, sehingga Engkau akan memperbarui akal budi kami, supaya kami bisa mengetahui mana yang baik, berkenan, dan sempurna seperti kehendak-Mu Tuhan. Juga supaya kami boleh menjaga hati dan pikiran kita, sehingga ketika kami melakukan hal itu, maka Kristus akan hidup di dalam diri kami, menguasai kami. Roh Kudus menuntun, memimpin, menghibur. Kasih karunia Tuhan selalu memampukan setiap daripada kami untuk tetap setia, mulai dari hari ini sampai Kau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat-Mu Tuhan, dan kami mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.